Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Ahmad Mansur SE MSA selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat umur serta nikmat kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 di sini kami akan membahas tentang investasi sekuritas. Dan saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang tujuan investasi. Pada dasarnya ada 5 alasan yang membuat perusahaan tertarik untuk membeli obligasi atau saham perusahaan lain. Di antaranya yang pertama, sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit atau resesi ekonomi. Pada saat keadaan perekonomian kurang menguntungkan, investasi ini akan segera dicairkan. Jadi, investasi dilakukan untuk memberikan perusahaan ketersediaan sumber dana yang dapat ditarik kembali pada saat dibutuhkan. Nah, adapun alasan yang kedua yaitu memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. Nah, kelebihan kas yang terjadi selama penjualan musiman akan lebih menguntungkan bagi perusahaan apabila diinvestasikan dalam bentuk sekuritas atau obligasi dan saham dibanding disimpan di bank. Nah, nanti begitu saat penjualan musiman tiba kembali, maka investasi ini akan dicairkan dan dananya akan dipakai untuk membeli persediaan barang dagangan. Nah, adapun alasan yang ketiga yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham, termasuk keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Banyak perusahaan yang tidak puas dengan tingkat suku bunga yang rendah yang ditawarkan oleh deposito bank, sehingga perusahaan lebih memilih atau beralih ke alternatif investasi lain, yaitu investasi dalam obligasi dan saham dengan menerima resiko yang tinggi pula. Nah, perlu dibedakan di sini bahwa perusahaan atau investor melakukan investasi dalam saham hanya sekedar untuk mendapatkan dividen dan keuntungan dari selisih harga jangka pendek atau capital gain, bukan untuk mempengaruhi apalagi mengendalikan perusahaan investi. Nah, adapun alasan yang keempat yaitu untuk menjamin tersedianya bahan mentah mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiversifikasi produk yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh, perusahaan pembuat helm yang menyerahkan pekerjaan pengecatannya kepada sebuah perusahaan khusus, sehingga untuk menjamin kesinambungan dari kontrak pekerjaan pengecatan ini, maka perusahaan pembuat helm tersebut mungkin akan membeli 20 hingga 50% kepemilikan saham di perusahaan pengecatan tersebut. Nah, dalam hal ini berarti bahwa alasan perusahaan melakukan investasi dalam saham untuk mempengaruhi perusahaan investi. Nah, contoh lainnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur pembuat saus tomat yang membeli 20% hingga 50% kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tomat.
Nah, adapun alasan yang terakhir atau alasan yang kelima yaitu untuk mengendalikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Nah, dalam hal ini perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak, di mana perusahaan induk melalui investasinya tersebut bermaksud bukan lagi hanya sekedar untuk memperoleh dividen ataupun mempengaruhi perusahaan anak, melainkan lebih dari itu, yaitu ingin mengendalikan seluruh aktivitas di perusahaan anak. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi sekuritas investasi. Nah, sekuritas utang di sini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau debitur. Nah, yang pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nilai nominalnya. Nah, yang dimaksud dengan nilai nominal di dalam sekuritas investasi di sini merupakan nilai jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur pada saat pinjaman jatuh temponya. Nah, terus yang kedua itu bunga dibayarkan secara berskala. Terus yang ketiga, tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman akan dilunasi. Nah, untuk tujuan akuntansinya, sekuritas utang dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas menggambarkan kepemilikan pemegang saham atau investor dalam perusahaan investe. Nah, pada umumnya, setiap lembar saham akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan memberikan suara terkait perusahaan. Berbeda halnya dengan sekuritas utang. Nah, sekuritas ekuitas ini tidak memerlukan pembayaran bunga dan tidak juga memiliki tanggal jatuh tempo. Investasi dalam sekuritas ekuitas atau saham dianggap cukup menarik, mengingat adanya potensi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peningkatan harga sekuritas. Nah, untuk tujuan akuntansinya, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas untuk metode ekuitas. Jadi di dalam sekuritas investasi di sini ada yang dikatakan sebagai held to maturity securities, yaitu sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan atau kreditor dengan maksud dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah, sekuritas ini hanya dikategorikan sebagai sekuritas utang karena sekuritas ekuitas pada umumnya tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Catatannya juga bahwa perusahaan harus memiliki maksud dan tujuan untuk memiliki sekuritas sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua itu available for sale securities, yaitu sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading securities yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Nah, sekuritas ini juga dapat dikategorikan sebagai sekuritas ekuitas yang tidak dianggap sebagai trading securities dan tidak memperlakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, kebanyakan dari sekuritas investasi perusahaan diklasifikasikan sebagai available for sale securities, mengingat bahwa perusahaan pada umumnya menggunakan sekuritas investasi sebagai wadah untuk penyimpanan kelebihan kas operasionalnya yang tidak terpakai. Nanti pada saat dibutuhkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual ini baru akan dicairkan atau dilikuidasi. Selanjutnya yaitu trading securities. Nah, trading securities di sini adalah sekuritas yang dapat dikategorikan sebagai sekuritas utang dan juga sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Nah, investasi dalam ekuitas ini meliputi aktivitas pembelian dan penjualan sesering mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek.
Nah, yang terakhir adalah equity method securities, adalah sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan atau investor dengan maksud untuk dapat mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan kegiatan operasional investor. Nah, jika investor memiliki kepemilikan saham di perusahaan investor sekurang-kurangnya 20% dari total saham yang beredar, maka sekuritas investor tersebut akan diklasifikasikan sebagai sekuritas metode ekuitas. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmati dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi saham tersebut dibeli dengan maksud untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas ini dapat dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Selisih antara harga perolehan dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dikatakan belum direalisasi karena keuntungan atau kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan hanyalah merupakan keuntungan atau kerugian semu belaka atau keuntungan yang hanya dicatat dan diakui di atas kertas. Kemudian, karena sekuritas ini tersedia untuk dijual bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat perubahan pasar tidak akan masuk kepada perhitungan laba rugi, melainkan akan dilaporkan sebagai laba kompresif lainnya dan diakumulasi sebagai komponen modal pemegang saham. Sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Keuntungan yang belum direalisasi akan tetap diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi peningkatan nilai, di mana harga pasar sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historisnya. Demikian juga, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas security, kerugian yang belum direalisasi akan diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi penurunan nilai investasi, di mana nilai harga pasar sekuritas saat itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai biaya historisnya. Untuk keuntungan yang belum direalisasi, tepatnya akan dilaporkan pada bagian pendapatan dan keuntungan lain-lain dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan pada bagian beban dan kerugian lain-lain. Sehubungan dengan adanya perubahan harga pasar dalam sekuritas investasi, di sini terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atas trading security dengan available for sale security. Trading security lebih bersifat lancar dibandingkan dengan available for sale security. Available for sale security biasa bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Dalam pelaporan arus kas, pembelian atau penjualan trading security diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan pembelian atau penjualan available for sale security akan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Jika besar kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan.
Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai adalah metode harga perolehan. Namun, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Meskipun sekuritas yang dibeli sama-sama dalam bentuk saham, namun metode pencatatannya akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi. Investasi dalam equity method security atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca besar nilai pasar wajarnya. Saldo investasi dalam saham akan naik dan turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih investasi. Selanjutnya yaitu sekuritas yang memiliki jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan nilai pasar wajarnya. Sama seperti halnya dengan sekuritas metode ekuitas, nilai pasar investasi atas sekuritas yang memiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, hingga penyelesaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengakuan pendapatan. Nah, di sini contoh pendapatan itu seperti investasi. Mengapa dikatakan investasi merupakan pendapatan? Alasan utamanya yaitu perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas dari perusahaan lain adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga dan dividen. Dalam kasus sekuritas utang, perhitungan bunga di sini lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Kemudian di sini proses amortisasinya itu premium atau diskonto yang timbul akan mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang diakui untuk setiap periodenya. Di sini untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatannya atau dividennya tergantung pada besarnya kepemilikan investor dan dalam perusahaan investasi. Nah, di dalam pengakuan pendapatan ini terdapat dua sekuritas, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Di sini perlu diketahui bahwa sekuritas utang ini memiliki tingkat bunga kupon atau kontrak yang ketika dikalikan dengan nilai nominal sekuritas menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh pemegangnya dalam bentuk bunga untuk setiap tahun. Di dalam penerimaan bunga ini biasa dilakukan itu setiap 6 bulan sekali atau biasa disebut dengan semi annual. Ketika bunga diterima, akun kas akan didebit dan pendapatan bunga akan dikredit. Akan tetapi, ketika sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jumlah jatuh temponya, dan sekuritas diklasifikasikan sebagai held to maturity atau dimiliki hingga jatuh tempo, maka amortisasi atas premium atau diskonto akan menyesuaikan dengan besarnya pendapatan bunga. Nah, di sini dapat juga dikatakan amortisasi premium atau diskonto yang terkait dengan trading securities atau available for sale securities. Akan tetapi kita perlu mengingat kembali bahwa tujuan utama dari dilakukannya amortisasi adalah untuk memastikan bahwa nilai buku dari sekuritas yang dimiliki adalah jumlah dari sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya pada saat sekuritas tersebut jatuh tempo. Jadi, jika sekuritas tidak diklasifikasikan sebagai held to maturity, maka proses amortisasi akan menjadi kurang relevan. Nah, di sini premium atau diskonto timbul ketika tingkat bunga nominal atau kontrak berbeda dengan tingkat bunga pasar pada saat pembelian sekuritas dilakukan. Jika tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga pasar, maka investor akan membayar sekuritas utang dengan harga di atas nominal atau dengan premium untuk menerima pembayaran yang lebih tinggi.
Sebaliknya, ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga nominal, investor akan membayar sekuritas utang dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal atau disebut juga dengan diskonto. Di sini pembeli atau investor itu akan menentukan besarnya harga obligasi dengan cara menghitung nilai sekarang dari nominal obligasi dan nilai sekarang anuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval periode bunga. Baik, yang kedua yaitu sekuritas ekuitas. Ketika sekuritas ekuitas ini atau saham ini dibeli, satu dari dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi atas investasi tergantung pada besarnya pengaruh dan pengendalian terhadap perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 bagian kepemilikan, yaitu kurang dari 20%, selanjutnya 20% sampai 50%, dan lebih dari 50%. Nah, di sini jika besar kepemilikan investor dalam perusahaan adalah kurang dari 20%, investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga perolehan atau metode harga pokok. Nah, pada saat investasi saham diperoleh, prinsip harga pokok akan diterapkan. Jadi harga pokok atau harga perolehan di sini meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh saham tersebut. Di samping harga beli, biaya komisi dan pajak juga termasuk sebagai harga perolehan investasi. Investasi akan dicatat dalam pembukuan investor dengan cara mendebit akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi sekuritas yang tersedia untuk dijual dan mengkredit akun kas. Di sini dengan kepemilikan saham kurang dari 20%, investor tidak perlu mencatat bagian dari laba atau rugi bersih yang dilaporkan investasi. Hal ini dikarenakan bahwa investor hanya berkepentingan terhadap dengan dividen yang diumumkan atau dibagikan investasi, bukan terhadap peningkatan ataupun penurunan dalam hal aset bersih atau modal investasi. Selanjutnya yaitu jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah 20% sampai dengan 50%. Di sini investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas. Nah, di sini pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% ini menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ini, investasi yang pada awalnya juga akan dicatat sebesar harga perolehan, sama seperti halnya dengan investasi yang lain. Akan tetapi, akun investasi dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investasi. Sama seperti halnya metode perolehan, apabila investasi mengumumkan atau membagikan dividen saham, investor tidak perlu membuat jurnal, tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dalam hal ini, jurnal tidak dibuat karena besarnya bagian kepemilikan investor atau perusahaan investasi akan tetap sama, baik sebelum maupun sesudah dividen saham dibagikan. Kemudian bagian kepemilikan yang ketiga, yaitu lebih dari 50%. Jika besarnya bagian kepemilikan kepemilikan investor dalam perusahaan investasi ini lebih dari 50%, maka investor atau perusahaan induk mengendalikan perusahaan investasi atau perusahaan anak. Maka perolehan saham juga akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas dan prosedur
konsolidasi. Baik, itu saja materi dari pengakuan pendapatan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tentang investasi sekuritas. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Dalam harga pasar sekuritas, utang dan sekuritas ekuitas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan pada setiap saat. Sekuritas utang akan mengalami kenaikan apabila sekuritas utang itu diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh temponya. Untuk beberapa jenis sekuritas utang dan sekuritas ekuitas tertentu, kenaikan maupun penurunan nilai harus tercermin pada laporan keuangannya. Pengecualian ini terjadi untuk held to maturity security atau sekuritas metode ekuitas dan equity method security, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar itu tidak diperlukan. Yang pertama yaitu investasi dalam equity method security atau sekuritas dengan metode ekuitas, yaitu menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% dan tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Dalam saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang telah terjadi dalam aset bersih investi. Investor yang membeli sekuritas dengan metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasarnya, karena investor lebih fokus kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perusahaan investi. Dalam hal ini, nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu dipentingkan. Kedua yaitu investasi dalam held to maturity security atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai wajar. Kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi pada periode tersebut. Sama halnya dengan equity method security atau sekuritas metode ekuitas. Nilai pasar investasinya itu dimiliki hingga jatuh tempo tidak begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementaranya itu tidak terlalu dipentingkan atau tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian ulang sekuritas. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Namun, kini pengguna istilah sekuritas lebih banyak merujuk pada saham, obligasi, dan produk investasi lainnya, daripada diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi. Jenis-jenis sekuritas. Ada dua jenis sekuritas yaitu yang pertama utang dan yang kedua ekuitas. Bentuk-bentuk sekuritas. Yang pertama, sertifikat efek atas rujuk.
Yang kedua, sertifikat atas nama. Yang ketiga, efek tanpa warakat dan sertifikasi global. Contoh dari pengklasifikasian ulang sekuritas. Perusahaan mungkin saja dapat Perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli perusahaan dengan maksud untuk dijual, belikan, dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian, dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas menjadi sebagian sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Dalam kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasi ulang sekuritas dari trending securities menjadi available for sale securities. Jadi demikian materi dari kelompok kami, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan selamat.